Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yusufin Lalu. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi yang berjudul perkembangan imperialisme, kolonialisme, dan eksplorasi Eropa di Afrika, teman-teman. Nah, mari kita mulai ke pembahasan yang pertama. Pada pembahasan pertama kita akan membahas kolonialisme dan imperialisme Eropa di Afrika, teman-teman. Nah, jadi istilah kolonialisme ini berasal dari kata Latin yaitu kolonia, yang berarti tanah jajahan. Nah, sementara imperialisme ini berasal dari kata imperium yang artinya kekuasaan atau perintah. Nah, jadi kolonialisme ini dapat kita artikan sebagai penguasaan suatu wilayah oleh bangsa asing demi kepentingan politik ataupun ekonomi secara pribadi, teman-teman, ataupun secara sepihak. Sedangkan imperialisme adalah ideologi yang menjadi dasar dari sistem, yaitu keyakinan bahwa bangsa kuat berhak memperluas kekuasaan atas bangsa lain, teman-teman. Nah, jadi perkembangan kolonialisme di Afrika ini menjadi meningkat pesat pada abad ke-19, terutama setelah revolusi industri, teman-teman. Negara-negara seperti Inggris, Prancis, Belgia, Jerman, Italia, dan Portugis berlomba-lomba mencari daerah jajahan untuk mencari bahan mentah dan pasar baru. Nah, selain kepentingan ekonomi, mereka juga membawa gagasan mission civilistry atau misi peradaban, seolah-olah memiliki tanggung jawab moral untuk memajukan masyarakat Afrika, teman-teman. Nah, puncak perebutan wilayah ini terjadi pada dalam peristiwa September for Afrika yang diatur melalui konferensi Berlin tahun 1884 hingga 1885. Benua Afrika dibagi-bagi tanpa memperhatikan kondisi sosial dan etnis masyarakat setempat. Nah, pembagian inilah yang kelak menjadi akar berbagi beberapa konflik setelah masa kemerdekaan, teman-teman. Kemudian kita akan masuk ke topik yang kedua, politik, yaitu politik kolonial Inggris di Afrika, teman-teman. Nah, jadi Inggris merupakan kekuatan koloni terbesar di Afrika, teman-teman. Wilayah kekuasaannya membentang dari Mesir, Sudan, Kenya, Uganda, Nigeria, hingga ke Afrika Selatan, teman-teman. Nah, tujuannya sederhana, menguasai jalur perdagangan penting dan sumber daya strategis, teman-teman. Di Mesir, masyarakat Inggris mengambil alih terusan Suez pada tahun 1882. Jalur vital perdagangan antara Eropa dan Asia, teman-teman. Di Afrika Selatan, Inggris berperang dengan bangsa Boer dalam Perang Boer antara tahun 1899 dan 1902, teman-teman, dan akhirnya menang. Ciri khas pemerintahan Inggris dalam sistem Indian rule yaitu pemerintahan tidak langsung. Artinya Inggris tetap menggunakan para kepala suku untuk mengontrol penduduknya. Kebijakan ini membuat biaya kolonial rendah, tapi keuntungannya tetap besar, teman-teman. Nah, dalam ekonomi, Inggris mengeksploitasi tambang emas, timah, kapas, karet, sementara rakyat Afrika hanya dijadikan tenaga kerja murah, teman-teman. Nah, sistem pendidikan dan hukum Barat pun diperkenalkan, namun bukan untuk mencerdaskan rakyat, melainkan demi kepentingan administrasi kolonial saja, teman-teman. Lanjut, politik kolonial Prancis di Afrika, teman-teman. Nah, jadi Prancis ini menempati posisi kedua setelah Inggris di Afrika, teman-teman. Wilayahnya cukup mencakup Afrika Barat, Tengah, dan Utara, termasuk Sungai Senegal, Mali, Aljazair, dan Maroko, teman-teman. Nah, Prancis menggunakan sistem direct rule atau pemerintahan langsung tanpa melibatkan pemimpin lokal, teman-teman. Nah, tujuannya adalah untuk menjadikan kolonial sebagai bagian dari negara Prancis melalui kebijakan asimilasi polis, teman-teman.
Prancis juga membawa gagasan mission civil stress, yakni misi peradaban yang dianggap membawa kemajuan dan agama Kristen. Namun kenyataannya kebijakan ini justru menghapus identitas lokal masyarakat Afrika. Dari segi ekonomi, Prancis membuka perkebunan besar yang menghasilkan kacang tanah, kapas, dan kopi, teman-teman. Di Aljazair, tanah rakit diambil alih dan diberikan kepada pemukiman Eropa, memicu adanya kesenjangan, teman-teman. Lanjut kita membahas topik yang keempat, yaitu berjudul konflik antar kaum kolonialis, teman-teman. Nah, persaingan antar negara Eropa di Afrika sering memunculkan konflik, teman-teman. Salah satu yang terkenal adalah krisis Poeda pada tahun 1898, ketika Inggris dan Prancis hampir saja berperang di Sudan, teman-teman. Nah, untuk mencegah perang yang terbuka, diadakan kembali konferensi Berlin pada tahun 1884 hingga 1885, teman-teman, untuk mengatur pembagian wilayah. Nah, namun pembagian wilayah ini mengabaikan realitas sosial masyarakat Afrika dan justru menimbulkan konflik panjang setelah kemerdekaan, teman-teman. Nah, selain perebutan wilayah, persaingan juga terjadi dalam bidang ideologi, teman-teman. Inggris membawa sistem monarki liberal, sementara Prancis menyebarkan ide republik sekuler, teman-teman. Akibatnya banyak negara bekas jajahan koloni Afrika meniru sistem politik Eropa setelah merdeka. Oke, lanjut ke bagian yang kelima, teman-teman. Eksplorasi bangsa Eropa di Afrika. Nah, eksplorasi bangsa Eropa dimulai pada abad ke-15, teman-teman, oleh bangsa Portugis tahun 1488 yang dipelopori oleh Bartolomeu Dias mencapai Tanjung Harapan, teman-teman. Kemudian Vasco da Gama melanjutkan perjalanan hingga ke India. Namun pendalaman Afrika baru benar-benar dijelajahi pada abad ke-19. Tokoh penting seperti David Livingstone, seorang misionaris asal Skotlandia, menjelajahi Afrika Tengah untuk memetakan wilayah dan mencari sumber sungai ini, teman-teman. Sementara Harry Morton Stanley, jurnalis Inggris, membantu Raja Leopold II dari Belgia menjelajahi Sungai Kongo. Hasil eksplorasi tersebut justru menjadi dasar bentuk koloni Belanda di Kongo, teman-teman. Nah, selain itu penjajahan seperti Mungo Park, seperti yang dipelopori Richard Burton dan John Henning Speke, turut membuka jalan bagi kolonialisme Eropa, teman-teman. Meskipun diklaim untuk ilmu pengetahuan, eksplorasi ini menjadi awal eksploitasi besar-besaran terhadap masyarakat Afrika, teman-teman. Pada akhirnya kita akan menyimpulkan, teman-teman, imperialisme, kolonialisme, eksplorasi bangsa Eropa dan Afrika berakar pada kepentingan ekonomi, politik yang dibungkus dengan misi peradaban, teman-teman. Nah, kehadiran bangsa Eropa membawa perubahan besar, tapi juga meninggalkan luka yang mendalam bagi bangsa Afrika, teman-teman, seperti ketimpangan sosial, ekonomi, dan hilangnya kemandirian dari bangsa Afrika itu. Nah, sekian dulu, terima kasih telah menyaksikan presentasi ke arah saya, teman-teman.